Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam yang telah memberi kita kepada nikmat iman, keselamatan untuk mempelajari agamanya. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka hingga hari kiamat. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun berada, channel Butuh Ilmu ini kita kembali berusaha mempelajari Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman sahabat, karena inilah jalan yang paling selamat dalam memahami agama. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Hilal Talibul Ilmi yang kita lanjutkan pada bab ketiga, yaitu ilmu adalah ibadah. Semoga Allah menjadikan ilmu ini sebagai cahaya bagi kita, sebagai sebab pertambahan iman dan amal soleh. Baik, kita akan memulai pembahasannya. Lalu kita masuk ke poin 1, pembukaan konten bab. Setelah pada pembahasan penuntut ilmu ini memiliki hiasan bab dan juga menjaga keikhlasan pada bab sebelumnya, bab 1 dan bab 2, maka pembahasan berikutnya sangat mendasar, yaitu ilmu sendiri adalah ibadah. Ini bukan kalimat ringan, ini adalah kaidah besar, sebab banyak orang belajar agama tetapi tidak semua memandang belajar agama sebagai ibadah. Sebagian menjadikan sekadar kegiatan rutin, sebagian menjadikannya sebagai sarana menambah wawasan, sebagian menjadikannya bahan bicara, sebagian lagi menjadikan alat tampil, berdebat, dan memperoleh penghormatan. Semua ini menunjukkan bahwa banyak orang yang belum memahami hakikat ilmu syar'i. Dalam Islam, ilmu bukan sekadar pengetahuan. Ilmu agama adalah jalan menuju penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, cara mempelajari ilmu seperti ibadah harus berniat, harus dengan niat yang benar, adab yang benar, tujuan yang benar, dan dengan pengaruh yang benar dari pada hati dan amal. Bab ini penting bagi umat hari ini. Mengapa? Karena salah satu penyakit besar zaman ini adalah memisahkan ilmu dari ibadah. Akibatnya lahir dua jenis kerusakan. Ada orang belajar banyak tetapi ibadahnya tidak membaik. Ada orang rajin ibadah tetapi tidak mau belajar sehingga ibadahnya menyimpang dari sunnah. Maka posisi bab ini sangat penting dalam pembinaan yang itu ilmu. Bab ini menjelaskan bahwa penuntut ilmu bukan sekadar aktivitas sampingan dalam agama, tetapi bagian inti dari agama itu sendiri. Teks matan kitab ini, penulis kitab berkata dengan maknanya, penuntut ilmu adalah ibadah. Karena itu penuntut ilmu wajib memelihara adab-adab ibadah dalam menuntut ilmu. Ikhlas karena Allah, mengikuti petunjuk yang benar, menjaga hati, serta menjadikan ilmu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sekadar menumpuk pengetahuan. Lalu bagian ketiga, penjelasan makna umum bab ini. Maksud bab ini adalah menanamkan keyakinan bahwa ilmu syar'i harus diperlakukan sebagai ibadah, bukan sekadar kegiatan berfikir. Karena seorang yang paham ilmu adalah ibadah, maka ia sadar bahwa belajar agama bukan sekadar perkara santai tanpa tanggung jawab. Hadir kajian bukan sekedar hadir forum, membaca kitab bukan sekedar aktivitas intelektual, menghafal dalil bukan sekedar mengumpulkan bahan bicara. Semua itu adalah bagian dari penghambaan kepada Allah. Mengapa ilmu disebut ibadah? Karena dengan ilmu seorang bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal tauhid, mengenal halal dan haram, mengenal sunnah dan bid'ah, mengenal cara beribadah yang benar. Ini tujuannya kenapa penting seorang punya ilmu. Tanpa ilmu, seorang tidak mungkin beribadah dengan benar. Maka ilmu itu menjadi pintu. Bahkan dalam kadar tertentu, ilmu itu sendiri sudah menjadi ibadah sebelum melakukan ibadah lain.
Di sinilah letak pentingnya bab ini, karena ilmu dipahami hanya sebagai wawasan, maka orang akan puas dalam tahu. Tapi kalau ilmu dipahami sebagai ibadah, maka orang tidak akan puas hanya dengan tahu. Ia terdorong untuk tunduk, mengamalkan dan memperbaiki dirinya. Dengan demikian, bab ini mengajari satu prinsip dasar. Ilmu yang benar bukan hanya menambah isi kepala, tetapi menambah kualitas penghambaan. Dalil Al-Quran dan hadis terkait pembahasan ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Mana mungkin sama. Ini dijelaskan Al-Quran surat Az-Zumar ayat 9. Ayat ini menunjukkan kemuliaan ilmu, dan kemuliaan itu bukan karena ilmu sekadar informasi, tetapi karena ilmu merupakan sarana menuju ibadah dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Quran surah Al-Fatir ayat 28. Ayat ini sangat penting dalam bab ini. Ilmu benar melahirkan khasyah, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bukti bahwa ilmu adalah ibadah hati, bukan hanya pengetahuan pikiran. Lalu ditunjukkan dalil berikutnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang berilmu berapa derajat. Jadi orang beriman ditinggikan derajatnya, dan orang-orang berilmu juga ilmu beberapa derajat. Ayat ini menunjukkan tingginya kedudukan ilmu. Namun yang diangkat oleh Allah SWT bukan sekadar orang yang tahu, melainkan orang yang beriman dan berilmu. Artinya ilmu terkait erat dengan ubudiyah, bukan berdiri sendiri. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkannya baginya menuju surga. Ini bukan perkara sepele, tapi banyak orang melalaikannya. Hadis ini sangat tegas. Kalau menuntut ilmu adalah jalan ke surga, maka itu menunjukkan bahwa ia adalah ibadah yang agung. Lalu ditunjukkan dalil berikutnya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan pada dirinya, niscaya Allah akan pahamkan dia dalam agama. Hadis Bukhari nomor 71, Muslim nomor 1037 sahih. Dalam hal ini Rasulullah dalam hadis ini menunjukkan bahwa pemahaman agama adalah tanda kebaikan dari Allah. Jadi orang semakin paham agama itu tandanya Allah menginginkan dia kebaikan. Maka ilmu bukan sekadar perkara pinggiran, tapi termasuk tanda taufik Allah kepada seseorang hamba. Coba direnungkan kepada diri kita sendiri. Apakah Allah memberi kebaikan kepada diri kita? Tandanya salah satunya adalah kalau kita dimudahkan dalam belajar, paham akan agama, itu tanda taufik dari Allah kepada seorang hamba. Itu sangat mudah kita koreksi diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, keutamaan orang berilmu dibanding ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang paling rendah di antara kalian. Ini lebih utama orang yang punya ilmu dibanding ahli ibadah. Ini yang berbicara ini Rasulullah sendiri ya. Keutamaan orang berilmu dibanding orang yang dibandingkan ahli ibadah seperti keutamaanku atas orang-orang paling rendah di antara kalian. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan ilmu. Mengapa? Karena ilmu membimbing ibadah, meluruskan ibadah, menjaga ibadah dari penyimpangan. Ini keutamaan penuntut kedudukan ilmu. Penjelasan ilmiah terkait hal ini, ulama menjelaskan, para ulama menjelaskan. Kita mulai dari Imam Al-Bukhari menjelaskan dalam Sahih Al-Bukhari, meletakkan bab tentang ilmu ini posisi sangat tinggi. Ini menunjukkan bahwa para ulama memahami ilmu sebagai pintu agama dan asas seluruh amal. Lalu Imam Nawawi juga menjelaskan dalam kitab beliau Majmu' dan dalam mukadimah karya-karyanya menjelaskan bahwa ilmu adalah ibadah yang paling utama setelah ibadah-ibadah fardu yang langsung dikerjakan, karena ilmu adalah petunjuk kepada seluruh amal. Makna global ini penjelasan beliau adalah
Ilmu bukan pelengkap tetapi pimpinan amal. Ibnu Rajab juga Hambali juga menjelaskan dalam kitab beliau Al-Kalaf yang menjelaskan bahwa ilmu yang terpuji adalah ilmu yang menumbuhkan rasa takut, ketundukan dan pengagungan kepada Allah SWT. Ini sangat sesuai dengan tema bab ini. Ilmu adalah ibadah, bukan sekadar berbicara. Ibnu Qayyim rahimahullah juga dalam kitab beliau Miftah menjelaskan makna ilmu adalah kehidupan hati dan ruh bagi amal. Kalau hati hidup dengan ilmu, maka amal akan lurus. Kalau ilmu rusak atau tidak masuk ke hati, amal pun rusak atau kosong. Syekh Ibnu Taimiyah juga menjelaskan dalam Majmu' al-Fatawanya, menjelaskan secara global bahwa amal tidak akan benar kecuali dengan ilmu, dan ilmu terpuji dengan ilmu yang diwarisi dari Rasulullah SAW serta mengantarkan kepada amal saleh. Artinya ilmu tidak pernah dipisahkan dari ibadah. Dan seluruh penjelasan ulama ini garis besarnya sangat jelas. Ilmu bukan hanya memandu ibadah, tetapi ia sendiri bagian dari ibadah itu sendiri. 6. Analisa ilmiah dan logika kasai terkait pembahasan ini. Kalau ada orang bertanya mengapa ilmu disebut ibadah, maka jawabannya sederhana tetapi sangat mendalam, karena Allah SWT yang tidak disembah dengan benar kecuali dengan ilmu. Seorang tidak akan tahu cara bertauhid dengan tanpa ilmu. Seorang tidak akan tahu cara sholat yang benar tanpa ilmu. Seorang tidak tahu mana syirik dan mana tauhid tanpa ilmu. Seorang tidak akan tahu mana sunnah dan mana bidah tanpa ilmu. Lalu selanjutnya, maka belajar agama bukan sekadar persiapan untuk ibadah, tapi bagian dari ibadah itu sendiri. Misalnya, seorang yang hendak sholat, ia perlu belajar sholat. Belajar sholatnya, rukunnya, pembatalnya, tata cara sholatnya. Proses belajar itu sendiri adalah ibadah. Mengapa? Karena ia sedang menempuh jalan agar dapat beribadah kepada Allah SWT dengan benar. Disinilah kesalahan besar sebagian orang. Mereka memisahkan antara ilmu dan amal-amal seakan keduanya dua dunia yang berbeda. Akibatnya, ada orang merasa cukup beribadah tanpa ilmu. Ini berbahaya karena bisa jatuh kepada bid'ah dan kesesatan. Di sisi lain, ada pula orang yang merasa cukup dengan ilmu tanpa memperbaiki ibadah. Ini juga berbahaya karena bisa jatuh pada kesombongan dan kekerasan hati. Maka dalam logika syar'i, ilmu dan ibadah seperti ruh dan jasad. Amal tanpa ilmu bisa salah arah, ilmu tanpa amal bisa mati makna. Karena itu ilmu yang benar harus dilamarkan 3 hal. Pemahaman yang benar, penghambaan yang benar, perubahan yang benar. Ini 3 hal yang ciri-ciri ilmu yang benar adalah pemahaman yang benar, penghambaan yang benar, dan perubahan yang benar. Ini 3 ini harus dipahami. Lalu selanjutnya, kalau seseorang bertambah ilmunya tetapi ibadahnya tidak semakin benar, maka ada masalah. Kalau seorang bertambah dalilnya tetapi tidak semakin takut kepada Allah SWT, maka ada masalah. Kalau seseorang semakin banyak bicara agama tetapi semakin sedikit khusyuknya, semakin sedikit tawaduknya, semakin ringan meremehkan orang lain, maka itu tanda ilmunya belum diperlakukan sebagai ibadah. Lalu yang selanjutnya, yang ke-7, hubungan dengan realita kehidupan. Bab ini sangat terasa dalam kondisi umat saat ini. Ada orang yang sangat rajin menghadiri kajian, tetapi keluarganya tidak merasakan pengaruh ilmu itu pada akhlaknya. Ada yang rajin menulis tentang agama, tetapi lisannya di rumah penuh kekerasan. Ada yang pandai menyebut istilah syar'i, tetapi sholatnya masih lalai, hatinya masih penuh ujub, dan mualahnya masih rusak. Apa masalahnya? Masalahnya adalah ilmu belum benar-benar dipahami sebagai ibadah. Sebagian orang memperlakukan kajian seperti mimbar umum, datang, dengar, catat, lalu selesai. Tidak ada muhasabah diri, tidak ada perubahan, tidak ada rasa bahwa ia sedang beribadah. Sebagian lagi belajar agama hanya untuk memperkaya wawasan dakwah atau hanya untuk bahan debat. Mencari dalil bukan untuk tunduk tapi untuk mengalahkan lawan. Ia membaca bukan untuk menangis dan takut kepada Allah SWT, tapi agar tempat cerdas di hadapan manusia. Ini banyak terjadi. Lagi debat-debat di media sosial, merasa paling hero, paling
pintar. Fenomena ini sangat banyak tampak di media sosial. Potongan ilmu sangat mudah menyebar, tapi ruh ibadahnya sering hilang. Orang lebih bersemangat membuat konten daripada memperbaiki khusyuknya ibadahnya. Lebih giat menyusun caption daripada membenahi niat dan amalnya. Maka bab ini harus diperhitungkan kembali. Belajar agama itu bukan sekadar konsumsi informasi, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan terhadap bagian ke-8, peringatan terhadap penyimpangan. Pertama, pemisahkan ilmu dari amal. Ini penyimpangan sangat berbahaya. Orang merasa sudah cukup mulia hanya karena tahu pada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji ilmu karena ia melahirkan takut dan amal. Kedua, beribadah tanpa ilmu ini juga berbahaya. Semangat saja tidak cukup. Ibadah yang tidak diimbangi ilmu bisa berubah menjadi bid'ah, gulu dan kesesatan. Ketiga, menjadikan ilmu sebagai kebanggaan yang intelektual. Ada orang bangga karena tahu banyak masalah tetapi tidak semakin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bukan buah dari ilmu yang benar. Keempat, menjadikan ilmu sebagai konten tanpa ruh ubudiyah. Bukan berarti membuat konten agama otomatis salah. Yang salah adalah saat ruh ibadah hilang dan ilmu hanya dijadikan produk tampilan. Yang kelima, merasa cukup dengan paham tanpa amal. Ini penyakit berat. Ilmu yang diamalkan menjadi hujah atas pelakunya, bukan pembelaan bagi dirinya. Bagian ke-9, meluruskan beberapa kesalahan Muslim muncul. Yang penting amal, tidak usah terlalu banyak belajar. Ini salah. Amalan tanpa ilmu adalah sama-sama semangat tanpa bimbingan dalil bisa melakukan bid'ah. Yang penting tahu ilmunya, nanti amal menyusul sendiri. Ini juga salah. Ilmu harus diikuti mujahadah untuk diamalkan. Kalau tidak, ilmu akan menjadi beban. Lalu selanjutnya yang ketiga, ilmu itu cuma untuk ustaz dan menuntut ilmu khusus. Ini juga salah. Setiap Muslim wajib mempelajari ilmu yang dibutuhkan untuk memperbaiki akidahnya, ibadahnya, muamalahnya. Lalu yang keempat, pelajar agama cukup jadi wawasan saja. Ini juga keliru. Agama bukan bahan koreksi informasi, tapi harus mengubah keyakinan, ibadah dan jalan hidup. Yang kelima, kalau sudah sibuk kajian berarti pasti sedang ibadah. Belum tentu. Kajian baru bisa dinilai ibadah jika niat benar, cara benar, dan ada kesungguhan untuk tunduk dan mengamalkannya. Yang ke-10, bagian ke-10 kita lanjutkan, memahami realita yang terjadi di masyarakat. Fenomena yang sering terjadi di masyarakat saat ini adalah banyak belajar tapi tidak nampak pengaruhnya pada ibadah. Banyak rajin ibadah tapi malas belajar. Banyak yang menjadikan ilmu sebagai bahan status sosial. Banyak yang mengukur ilmu dari kefasihan bicara, bukan dari kedalaman amal. Penyebabnya adalah sebagai berikut. Pertama, ilmu sering dipisahkan dari tazkiyatul nafs, amalan hati. Lalu yang kedua, budaya instan membuat orang ingin cepat tahu tapi tidak sabar berproses. Ketiga, media sosial menumbuhkan budaya tampil, bukan budaya tunduk. Keempat, masyarakat sering terkesan retorika daripada akhlak dan ibadah. Kelima, sebagian orang tidak diajarkan sejak awal ilmu adalah ibadah. Dampaknya terhadap umat, ilmu kehilangan cahaya, kajian menjadi ramai tetapi perubahan amal lemah, muncul generasi yang pandai bicara agama tapi rapuh ibadahnya. Masyarakat bingung menilai banyak pengetahuan agama tapi sedikit teladan. Bidah dan kemungkaran tetap hidup karena ada beribadah tanpa ilmu dan ada yang berilmu tanpa amal. Bagaimana sikap kita sebagai Muslim terhadap masalah ini? Sikap seorang Muslim terhadap harus tegas. Pertama, ia harus meyakini bahwa ilmu syar'i adalah ibadah yang agung. Yang kedua, ia harus menuntut ilmu dengan niat yang benar, mendekatkan kepada Allah SWT, bukan sekadar menambah wawasan. Yang ketiga, harus mengamalkan ilmu yang dipelajari. Yang keempat, ia harus menolak cara berfikir yang memisahkan ilmu dari amal. Lalu yang kelima, ia harus membangun ibadah di atas ilmu dan membangun ilmu yang untuk melakukan ibadah. Standar kebenaran dalam Islam bukan perasaan, bukan tradisi, dan bukan juga semangat. Standarnya adalah Al-Quran, Sunnah Sahih, dan pemahaman salaf. Maka ilmu harus dicari agar ibadah sesuai dengan standar itu. Kesimpulannya, ilmu yang benar adalah ibadah. Maka siapa yang menuntut ilmu dengan cara yang benar, semakin tunduk, semakin takut kepada Allah SWT, maka semakin
memperbaiki amalnya. Lalu yang ke-12, ringkasan bab ini, ilmu syar'i adalah ibadah, bukan sekadar pengetahuan. Yang kedua, ilmu adalah jalan mudah menuju surga sebagaimana dalam hadis sahih. Yang ketiga, ilmu benar melahirkan takut kepada Allah SWT dan perbaiki amal. Yang keempat, amal tanpa ilmu rawan jatuh kepada bid'ah dan kesesatan. Yang kelima, ilmu tanpa amal rawan melahirkan kesombongan dan keras hati. Yang keenam, ilmu harus diniatkan untuk Allah SWT dan diamalkan dalam kehidupan. Yang ketujuh, salah satu penyakit zaman ini adalah memisahkan ilmu dari ruh ibadah. Yang ke-13, kita masuk ke evaluasi pemahaman bab ini. Mengapa ilmu disebut ibadah? Jawapannya, karena ilmu adalah jalan mengenal Allah SWT dan sarana beribadah kepadanya dengan benar. Yang kedua, apa hadis yang menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah jalan ke surga? Jawapannya, Rasulullah bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan bagi jalannya menuju surga. Hadis Muslim 2699. Apa bukti dari Al-Quran bahwa ilmu yang benar melahirkan ibadah hati? Jawabannya, Quran surah Al-Fatir ayat 28 bahwa para ulama adalah orang yang paling takut pada Allah SWT. Apa bahaya beribadah tanpa ilmu? Jawabannya bisa jatuh dalam bid'ah, kesalahan dan kesesatan. Yang kelima, apa bahaya memiliki ilmu tanpa amal? Jawabannya, ilmu bisa menjadi hujah atas diri sendiri, menumbuhkan kesombongan. Yang keenam, mengapa sebagian orang banyak belajar tidak berubah amalnya? Jawabannya, karena ilmu belum diperlakukan sebagai ibadah, hanya sebagai informasi. Yang ketujuh, apakah belajar agama cukup untuk menambah wawasan? Jawaban tidak. Tujuan ilmu agama adalah perbaiki ibadah dan amal. Yang ke-8, bagaimana sikap yang benar dalam menuntut ilmu? Jawabannya adalah menuntutnya untuk niat ibadah, mengamalkannya dan menjadikannya bimbingan seluruh amal. Yang ke-9, apa hubungan ilmu dan amal dalam Islam? Jawabannya, ilmu membimbing amal dan amal membuktikan benarnya pengaruh ilmu. Yang ke-10, apa kesimpulan besar dari bab ini? Jawabannya adalah ilmu syar'i adalah ibadah yang harus dipelajari dengan ikhlas dan diwujudkan dengan amal yang benar. Bagian ke-14 yang terakhir, nasihat penutup dan doa. Wahai penuntut ilmu, termasuk saya pribadi, nasihat buat saya juga, jangan merendahkan majelis ilmu dengan menganggap tempat sekadar menambah pengetahuan. Ketahuilah, setiap langkahmu menuju ilmu bisa menjadi langkah menuju surga bila engkau niatkan untuk Allah SWT. Setiap catatanmu bisa menjadi ibadah, setiap hafalanmu bisa menjadi cahaya, setiap pemahamanmu bisa menjadi sebab lurusnya sujudmu. Tapi ingat, ilmu tidak dibawa kepada ibadah dan akan kehilangan kemuliaannya. Tapi jangan puas hanya karena tahu. Jangan tenang hanya karena bisa menjelaskannya. Jangan tertipu hanya karena orang menganggapmu paham. Lihatlah dirimu. Ini sebagian ilmu muhasabah diri. Apakah ilmumu membuatmu lebih khusyuk, lebih takut kepada Allah SWT, lebih jujur, lebih tawadu, atau lebih benar di ibadahmu? Coba koreksi diri kita masing-masing. Kalau iya, maka itu tanda kebaikan. Kalau belum, maka jangan tinggalkan ilmu, tetapi perbaiki cara membawa ilmu. Ini penting ya. Lihatlah dirimu, apakah ilmumu membuatmu lebih khusyuk, lebih takut kepada Allah, lebih jujur, lebih tawadu, lebih benar ibadahmu. Ini perlu kejujuran kepada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk hamba-hambanya yang belajar kenalnya, memahami agamanya dengan benar, mengamalkannya ilmu yang dipelajari dan menjauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Allah, anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat, hati yang tunduk, amal yang Engkau terima, dan dijadikan ilmu kami sebagai cahaya untuk mengantarkan kepada ridha-Mu. Amin ya rabbal alamin. Demikian pembahasan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah menjadikan ilmu yang kita pelajari sebagai ilmu yang bermanfaat, terutama untuk diri saya sendiri, yang akan menambah iman kita, memperbaiki ibadah kita, dan mendekatkan kita kepadanya. Jika dalam penyampaian ini terdapat kebenaran, maka itu semata-mata dari Allah SWT. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, maka itu adalah kelemahan saya pribadi. Semoga Allah SWT mengampuni kita semua. Jangan lupa
untuk terus menuntut ilmu, karena hijrah yang benar harus dibangun di atas ilmu. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya pada video selanjutnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.